Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidnal Amidia dengan NIM 25046014. Jadi di sini saya akan menjelaskan kronologi jalannya Perang Dunia II, yang dimana ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester pada matkul, kurikulum, dan buku teks sejarah. Perang dunia bukanlah hanya sekadar perang biasa. Perang ini banyak mengorbankan jiwa di dalamnya. Tidak hanya nyawa manusia, tetapi juga teknologi dan peradaban dunia. Sehingga perang ini menyebabkan perubahan yang sangat jauh bagi dunia pada saat itu. Perang Dunia II tidak terjadi hanya secara tiba-tiba, namun di sini terdapat beberapa penyebab utama dalam Perang Dunia ini. Di sini terdapat beberapa penyebab. Yang pertama ada penyebab umum dan penyebab khusus. Pada penyebab umum ini adanya ketidakpuasan Jerman terhadap Perjanjian Versailles pada tahun 1919, di mana Jerman ini merasa kalau dia ini sangat dirugikan dalam perjanjian ini karena banyak wilayahnya yang dibatasi dan militernya juga dibatasi. Tidak hanya itu, Jerman juga membayar kerugian yang sangat besar. Lalu hal ini menyebabkan runtuhnya ekonomi Jerman pada saat itu. Ketidakpuasan ini dimanfaatkan oleh Adolf Hitler dan Partai Nazi, di mana ia ingin menguasai dan menjanjikan kembali kejayaan. Lalu di sini juga terjadi fasisme di Italia dan Nazisme di Jerman serta militerisme di Jepang. Lalu dimanfaatkan dengan lemahnya liga-liga bangsa pada saat itu. Penyebab khusus terjadi secara langsung karena adanya perselisihan antara kota Danzig dan koridor Polandia. Pada saat itu Jerman ingin menuntut wilayah namun ditolak. Lalu mereka menjalankan serangan besar-besaran pada Polandia 1 September 1939. Sedangkan di Asia, konflik sudah mulai dari awal terjadi pada saat Jepang menginvasi Tiongkok pada tahun 1937. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang dan disitulah dimulainya Perang Dunia II. Jalannya Perang Dunia II dimulai pada tahap awal. Jerman membuat strategi yang dinamakan Perang Kilat. Perang Kilat ini menggabungkan dua kekuatan besar, yaitu melalui daratan dan udara, di mana menghasilkan kekuatan yang sangat besar dan dahsyat. Dalam waktu singkat, Jerman berhasil menguasai Denmark, Norwegia, Belgia, dan Prancis. Pada saat itu, Inggris menjadi salah satu negara yang bertahan. Perang meluas menjadi konflik global setelah terjadinya dua peristiwa penting. Yang pertama, 1 Juni 1941, Jerman mengkhianati perjanjian damai dan menyerang Uni Soviet. Yang kedua, 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Pearl Harbor, sehingga Amerika Serikat bergabung ke dalam perang. Titik balik Perang Dunia II terjadi pada tahun 1942 sampai 1943. Blok poros mulai melemah setelah mengalami kekalahan besar di Stalingrad untuk Jerman, di Midway untuk Jepang, dan di Al-Alamein untuk pasukan gabungan Jerman dan Italia. Salah satu operasi yang terpenting pada saat itu adalah Operasi Overlord, pendaratan besar-besaran sekutu di pantai Normandia dan Prancis, yang terjadi pada 6 Juni 1944. Keberhasilan ini sangat bergantung pada Operasi Fortitude, strategi penipuan yang membuat Jerman percaya bahwa pendaratan utama akan dilakukan di tempat lain. Kejayaan ini membuka jalan bagi sekutu untuk membebaskan Eropa dari kependudukan Nazi. Tahap akhir perang ditandai dengan serangan dua arah ke Jerman.
dari barat oleh Sekutu dan dari timur oleh Uni Soviet. Lalu, pertempuran sengit juga terjadi di kota Berlin dengan wafatnya Adolf Hitler pada tanggal 30 April 1945. Tak lama kemudian, tanggal 7 sampai 8 Mei tahun 1945, Jerman menyerahkan diri tanpa syarat. Sedangkan perang di Asia berakhir ketika Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana pada 2 September 1945 Jepang menandatangani sebuah naskah yang dimana Jepang menyerah pada saat itu. Dampak Perang Dunia II ini sangat berpengaruh besar terhadap sektor perekonomian dan pendidikan, di mana pada saat itu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur serta banyak nyawa manusia yang melayang. Tidak hanya itu, Perang Dunia ini juga merubah peta dunia pada saat itu, sehingga banyak negara-negara menjadi terpecah akibat dari Perang Dunia ini. Dampak perang ini juga menjadi awal lahirnya PBB, di mana PBB ini bertugas untuk memperdamaikan negara-negara agar kejadian Perang Dunia II ini menjadi pembelajaran bagi negara-negara lainnya, supaya perang ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Sedangkan di Indonesia ini menjadi awal peluang untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia agar terbebas dari penjajahan Jepang pada saat itu. Baik, sekian narasi singkat tentang kronologi jalannya Perang Dunia II dari saya. Saya Henul Amidia, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.